Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agneta Putri Cahyati, NIM 14014212282, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Konsep Dasar IPA Dr. Sri Sulistyorini MPD. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis. Langsung saja ke materinya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Perkembangan vegetatif adalah perkembangan biakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan juga ada yang buatan. Selanjutnya ada perkembangan generatif. Perkembangan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Vegetatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Saya akan menjelaskan yang alami dahulu. Vegetatif alami ada spora, tunas, umbi, rizoma, dan stolon. Spora ini adalah ukuran sangat halus, bisa menyebar melalui batuan angin, air, atau hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Selanjutnya ada tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan bambu. Selanjutnya ada umbi. Umbi ini adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi ini ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contohnya ada kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Selanjutnya ada rizoma atau rimpang. Ini mirip seperti umbi. Bedanya ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Selanjutnya yang terakhir ada geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya adalah tumbuhan stroberi. Selanjutnya ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan ada stek, cangkok, dan okulasi. Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya adalah cangkok. Cangkok dilakukan dengan melukai bagian batang tumbuhan. Lalu bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Selanjutnya ada okulasi, dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lain yang sama jenisnya. Selanjutnya, setelah perkembangbiakan secara vegetatif, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Ada beberapa cara penyerbukan pada tumbuhan, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Selanjutnya, penyerbukan tetangga yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Tentunya ada penyerbukan silang jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain yang di pohon lain yang masih sejenis. Selanjutnya ada penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Pengertian dari fotosintesis menurut KBBI, fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan berhijau daun atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Tumbuhan hijau membuat makanan sendiri melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Klorofil atau disebut juga zat hijau daun adalah zat penghijau tumbuhan yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Manfaat dari fotosintesis sendiri, manusia dan hewan juga mengonsumsi beberapa jenis tumbuhan hijau. Manusia dan hewan yang mengonsumsi tumbuhan hijau otomatis juga akan mendapat manfaat seperti protein. Proses fotosintesis pada tumbuhan juga bermanfaat bagi lingkungan karena membutuhkan karbon dioksida. Fotosintesis yang dilakukan tumbuhan hijau membantu mengurangi karbon dioksida yang terdapat di lingkungan sekitar.
Fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada cahaya. Energi cahaya yang diserap oleh tumbuhan tergantung pada intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya, dan lama penyinaran. Jika intensitas cahaya terlalu tinggi, akan dapat merusak klorofil. Selanjutnya ada konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak dan semakin cukup jumlah bahan yang dapat digunakan untuk fotosintesis. Tetapi kenaikan karbon dioksida harus sesuai dengan intensitas kecukupan cahaya yang diperlukan tumbuhan. Karena kalau tidak sesuai, banyaknya kadar CO di udara tidak akan meningkatkan laju fotosintesis. Selanjutnya ada suhu. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu normal. Selanjutnya ada kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata tertutup dan menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Selanjutnya ada tahap pertumbuhan tanaman. Laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah daripada tumbuhan dewasa. Hal ini karena saat berkecambah, tumbuhan memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Selanjutnya ada kadar hasil fotosintesis. Jika kadar hasil fotosintesis berkurang, laju fotosintesis akan naik. Sebaliknya, bila bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Selanjutnya, oksigen. Kenaikan kadar oksigen dapat menghambat fotosintesis karena oksigen merupakan komponen untuk respirasi. Oksigen akan bersaing dengan karbon dioksida untuk mengikat ion hidro. Jika CO berhasil mengikat hidrogen, fotosintesis terjadi. Nah, jika O mengikat oksigen, fotosintesis tidak akan terjadi. Kandungan klorofil. Jika kandungan klorofil berkurang, daun akan menguning dan ini akan menurunkan laju fotosintesis. Kesimpulannya, perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman, spesies, atau kultivar tertentu. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif secara tak kawin dan generatif secara kawin. Fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan berhijau daun atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Tumbuhan hijau membuat makanan sendiri melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.